Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kita harus terus semangat, antusias di dalam Tuhan. Karena kita pada hari Minggu ini kita datang beribadah itu bukan karena rutinitas biasa, tetapi hati kita, diri kita rindu untuk terus diperbaharui Tuhan. Iman kita terus diperbaharui Tuhan. Karena itu kita harus semangat, antusias. Ke gereja kita semangat, berdoa kita semangat, baca firman semangat, melayani Tuhan semangat, melakukan segala sesuatunya dengan semangat dan antusias. Amin. Kita masih dalam tema yang sama bulan ini, tema tentang bertumbuh dan berbuah. Karena itu pada pagi ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan tentang iman yang bertumbuh. Saya akan berbicara tentang iman yang bertumbuh. Ya. Pertumbuhan itu juga harus ada pada iman kita. Ya, dalam Ibrani ya, dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu berbicara tentang percaya. Amin. Iman itu berbicara tentang percaya. Percaya bukan karena apa yang kita lihat, tetapi lebih dari itu. Iman itu berbicara tentang percaya meskipun kita belum melihat. Amin. Percaya meskipun kita belum melihat. Kalau orang dunia ya lihat dulu baru percaya. Kedagingan kita ya, hidup daging kita, manusia pribadi manusia kita cenderung lihat dulu baru kita percaya. Ya. Kalau beta bilang di bawah ada uang 1 miliar, koper isi uang 1 miliar, kira-kira percaya ke saudara? Secara manusia percaya, orang belum lihat, gimana kita mau percaya? Ini pasti hanya omong saja. Ya. Tapi itulah manusia daging kita. Tetapi lebih dari itu, kalau kita bertumbuh secara iman, menjadi iman yang dewasa, ya, kita percaya walaupun belum melihat. Begitu juga dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa segala sesuatunya yang Tuhan siapkan bagi kita adalah yang terbaik. Kita harus percaya itu. Karena itu kita harus memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu adalah iman yang bertumbuh. Ya. Iman yang dewasa itu adalah iman yang bertumbuh. Jadi kalau berbicara tentang iman yang bertumbuh, berarti iman kita hari ini harus lebih baik dari iman kita yang kemarin. Iman kita minggu depan, iman kita bulan depan harus lebih baik daripada iman kita hari ini. Itulah dikatakan iman yang bertumbuh. Karena itu kita harus terus menyegarkan rohani kita, hidup roh kita. Ya. Kita harus terus makin giat untuk bersekutu dengan Tuhan. Iman kita harus bertumbuh lebih baik lagi ke depan. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh serius sama Tuhan saat ini. Kita tidak hanya melayani Tuhan atau kita tidak hanya ke gereja hanya sebagai formalitas, sebagai rutinitas kita, tetapi lebih dari itu kita memang punya hati yang rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hati yang rindu memiliki karakter seperti karakter Kristus. Ya. Jadi kita belajar pagi ini kita harus memiliki iman yang bertumbuh, iman yang dewasa dan iman yang bertumbuh. Iman kita harus lebih baik lagi, Semakin hari lebih baik lagi. Iman yang bertumbuh itu tidak membutuhkan orang yang pintar. Iman yang bertumbuh itu tidak membutuhkan orang yang hebat. Iman yang mau bertumbuh itu tidak membutuhkan orang yang kuat. Tetapi iman yang bertumbuh itu ya ada pada orang yang mau diproses sama Tuhan. Iman yang bertumbuh itu mau diproses sama Tuhan. Mungkin rasanya nggak enak, mungkin rasanya sakit, mungkin rasanya berat. Tetapi di balik proses itu Tuhan siapin yang terbaik buat kita.
Tuhan siapin segala sesuatu yang indah buat kita. Karena itu kita harus punya iman percaya. Believe in God. Percaya sama Tuhan. Percaya sama janji-janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mau melihat janji-janji Tuhan kalau kita sendiri gak percaya? Seringkali yang membuat iman kita mulai mundur itu bukan karena dosa, tetapi seringkali karena pikiran kedagingan kita, kekhawatiran kita melebihi segalanya. Ya, kekhawatiran kita, overthinking kita, memikirkan hal-hal yang negatif, itu yang akhirnya membuat iman kita mundur. Yang tadinya kita yakin Tuhan pasti siapkan yang terbaik, Tuhan pasti kasih jalan keluar, pikiran kita mulai merasuki. Iblis mulai merasuki, intimidasi pikiran kita, bikin pikiran kita kacau. Sudah mungkin lah. Kalau lihat saya kalau begitu, saya mungkin ada jalan keluar. Lu itu terbatas, lu itu cuma bisa ini doang. Gak mungkin. Lu udah berdoa tiap hari, lu udah pergi gereja tiap minggu, pelayanan setiap minggu, tapi perubahan sudah ada. Mulai pikiran kita dirasuki oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang mengintimidasi kita. Mulai kita khawatir betul juga ya. Tapi pelayanan, tapi berdoa, tapi gereja sama. Soalnya ada perubahan. Mulai iman kita mulai goyah. Padahal kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Bukan waktu kita, bukan waktunya manusia, tetapi waktu Tuhanlah yang terbaik buat kita. Segala sesuatunya Tuhan akan siapkan yang terbaik, indah pada waktunya. Nyanyi itu besar N-nya. Pada waktunya itu berarti pada waktu Tuhan. Ketika kita menargetkan waktu berdasarkan waktu kita, maka di situ akan muncul intimidasi, maka di situ akan muncul rasa kecewa, maka di situ akan muncul rasa sia-sia selama ini ikut Tuhan. Karena itu serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh itu iman yang bertumbuh itu adalah iman yang mau diproses bagi setiap orang. Ya. Cukup butuh orang yang mau diproses, orang yang rendah hati, orang yang mau menyerahkan hidupnya, seluruh hidupnya untuk Tuhan, orang yang mau dibentuk Tuhan. Ya. Gak perlu kita punya IQ tinggi, pintar, hebat, kuat, enggak. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat kerendahan hati kita, mau diproses dan dibentuk Tuhan. Amin. Iman tumbuh melalui sebuah proses. Ya. Bertumbuh itu gak harus langsung sempurna, gak harus langsung yang terbaik. Pelan-pelan, step by step. Ya. Kita kalau naik anak tangga juga satu-satu, nggak langsung kita dari bawah langsung set sampai lantai 2, enggak. Pelan-pelan, tapi ada prosesnya. Ya. Jangan sampai kita stagnan. Awal-awal kita semangat naik tangga, naik tangga pertama, kedua, ketiga terus. Ya. Semangat dalam Tuhan. Mulai tanggal keempat udah mulai mundur, udah mulai ada masalah. Tanggal kelima udah mulai semakin mundur, masalah semakin banyak. Apapun masalah kita sekarang, mungkin itu di keluarga kita mau maju, tetapi justru di keluarga kita yang menarik kita mundur. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus teguhkan iman kita. Kita harus terus bertumbuh dalam iman kita. Dan kita harus menjadi terang dimanapun kita berada, termasuk dalam rumah kita, keluarga kita sendiri. Seorang istri harus menjadi terang bagi seorang suami dan anak-anaknya. Seorang suami harus menjadi terang bagi seorang istri dan anak-anaknya. Ya. Seorang anak juga harus menjadi terang bagi kedua orang tuanya. Jadi kalau kita punya iman yang teguh, iman yang bertumbuh, kita harus mau menjadi terang. Kita pasti akan menjadi terang dimanapun kita berada. Kita tidak akan sama seperti dunia, membuat hidup jauh dari Tuhan. Tetapi karena iman kita telah bertumbuh,
kita melakukan apapun segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kenapa? Karena dasar iman kita bertumbuh adalah iman bertumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu hidup kita pasti akan melakukan kehendak Tuhan secara otomatis. Karena dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Kita mau melangkah ada masalah, kembali lagi ke firman Tuhan. Ada cobaan datang, ujian cobaan datang, kembali lagi ke firman Tuhan. Hidup kita tidak diisi oleh kedagingan kita, tetapi roh kita yang dibangkitkan. Roh kita yang dihidupkan. Karena itu kita pasti akan berdoa supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan iman kita percaya. Karena apa? Karena hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saya akan membagikan 3 ciri, ya, 3 ciri-ciri orang yang imannya bertumbuh. Ya, 3 ciri-ciri orang yang imannya bertumbuh. Yang pertama, ya, seorang yang iman yang bertumbuh itu hidupnya dirubahkan. Kembali lagi, ya, kalau orang yang iman yang bertumbuh, iman bertumbuh akan firman Tuhan, maka hidupnya akan dirubahkan. Hidupnya tidak sama lagi dengan dunia. Dan iman yang bertumbuh lebih baik dari hari ke hari. Iman yang bertumbuh hidupnya lebih baik dari hari ke hari. Ya, contohnya dulu mungkin kita merasa bahwa oh, ini kalau adu ayam nih, di sini banyak adu ayam nih soalnya. Di Alor apalagi. Ya, kita pupu kalau tanya nih, di mana? Main ayam. Main ayam ini apa main ayam? Kita nggak ngerti main ayam ini apa main ayam. Oh, ternyata sabung ayam jago adu ayam. Kalau dulu ya kita merasa kok ini hanya sabung ayam biasa sah. Kok hanya adu ayam? Sudah apa-apa. Tetapi kalau iman kita bertumbuh, kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang tidak baik, tidak berkenan di mata Tuhan. Termasuk apa? Mabuk, minum minuman keras, merokok, ya, terus tersinggung, mudah tersinggung, menyimpan amarah, menyimpan dendam. Ya. Kita jangan menormalisasi hal itu. Kalau iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya, itu semua adalah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena itu kalau kita imannya bertumbuh, hidup kita pasti dirubahkan, karakter kita pasti dirubahkan. Karena apa? Dasar hidup kita firman Tuhan. Iman bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Karena itu karakter kita pasti terus dirubahkan. Kita tahu mana yang salah, mana yang enggak. Ya. Karena firman Tuhan yang mengajarkan kita. Karena itu kita harus terus, ya, punya hati yang antusias, semangat untuk merenungkan firman Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Ya, hanya baca firman Tuhan, merenungkan firman itu. Kita harus mengerti firman itu, isi firman itu kita mengerti. Dan kita akan menangkap maksud Tuhan bagi hidup kita. Ya, hidup kita dirubahkan. Kita tidak lagi mengejar yang namanya keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kita mengerjakan keselamatan itu karena keselamatan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu iman kita membawa hidup kita menjadi karakter seperti Kristus. Kita melakukan hal baik bukan karena kita ingin mendapat keselamatan, tetapi kita melakukan hal baik karena hidup kita didasari oleh firman Tuhan. Karena hidup kita berfokus pada Tuhan. Karena itu kalau iman kita bertumbuh, hidup kita pasti diubahkan. Hidup kita pasti nggak lagi sama dengan yang dulu. Kalau dulu kita bermalas-malasan ke gereja, kalau dulu kita bermalas-malasan untuk baca firman, kalau dulu kita malas-malasan untuk berdoa. Kalau iman kita sudah dewasa, iman kita bertumbuh, kita justru merindukan hal itu.
Kita justru merindukan hal untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita semangat, antusias, melayani Tuhan semangat, ke gereja semangat, ya, berdoa semangat. Jadi hidup kita nggak lagi sama, dan kita menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita nggak lagi seperti hidup yang dulu, hidup dunia, ya. Tetapi hidup kita dirubahkan sesuai dengan seturut karakter Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita harus terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kalau kita saat ini merasa bahwa kayaknya kok hidup kita aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, kita harus introspeksi diri kita. Jangan sampai kita ada di fase yang stagnan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita di fase yang proses Tuhan tuh tidak lagi kita rasakan dalam hidup kita. Karena kita merasa semuanya baik-baik aja. Bahkan tanpa kita berdoa pun, tanpa kita ke gereja pun, hidup kita masih baik-baik aja. Kita masih bisa kerja dengan baik, masih bisa mendapatkan gaji dengan baik, ya, bisnis kita masih berjalan dengan baik. Justru itu harus kita introspeksi kita sama Tuhan, diri sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau kita bertumbuh terus di dalam Tuhan, bertumbuh hingga kita menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang pertama, hidup kita dirubahkan. Kita gak lagi sama, kita beda dari dunia karena iman kita. Dunia boleh menjatuhkan kita, dunia boleh meremehkan kita, tapi karena iman kita percaya, ya, hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Dunia boleh menjatuhkan kita, dunia boleh meremehkan kita, tidak masalah. Yang penting hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang penting iman percaya kita pada Tuhan. Jangan kita jadi mundur. Dalam pelayanan kita juga seperti itu. Walaupun seringkali kita merasa bahwa kayaknya kok orang menjatuhkan kita, orang kok kayaknya seperti merendahkan kita, tetapi jangan pernah mundur. Ya, iman kita harus tetap teguh, iman kita harus tetap kuat. Karena ketika kita melayani Tuhan, ya, hati kita tertuju pada Tuhan. Hati kita tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati kita tulus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk menyenangkan banyak orang. Fokus pribadi kita sama Tuhan. Karena itu hidup kita, kalau iman kita bertumbuh, hidup kita diubahkan. Yang kedua, kalau kita bertumbuh, hidup kita hanya bergantung sama Tuhan. Hidup kita fokusnya sama Tuhan. Ya. Karena kalau misalnya kita mau bertumbuh, iman kita bertumbuh, iman itu bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Iman itu bertumbuh karena doa. Iman itu bertumbuh karena persekutuan kita dengan Tuhan. Iman itu juga bertumbuh karena ada masalah yang kita hadapi. Itu adalah salah satu sarana supaya membuat iman kita bertumbuh. Nah, kalau salah satu ciri iman yang bertumbuh, ya hidupnya bergantung sama Tuhan. Walaupun masalah datang, walaupun masalah ada, tetapi fokusnya tetap sama Tuhan. Itu tandanya iman bertumbuh. Ya. Percaya proses, percaya Tuhan, ikut alurnya Tuhan, bukan alur kita. Salah seberat apapun datang saat ini, percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat kita. Percaya kuasa Tuhan terlebih hebat dari masalah kita. Percaya mukjizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Karena itu jangan pernah mundur. Ya. Kita harus mengimani, meyakini, ya, kita percaya mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Mukjizat Tuhan itu bukan ada hanya pas zaman dulu aja.
Tetapi sampai saat ini mukjizat itu masih ada. Dan ketika kita melewati suatu masalah, kita bisa melihat bahwa Tuhan telah menyiapkan mukjizat yang besar bagi hidup kita. Tuhan menyiapkan perkara-perkara yang besar bagi hidup kita. Ya. Saya ingin sedikit bercerita, bersaksi tentang bagaimana kita berdua, Beta dengan Ria, ya, menjalani proses demi proses sampai menuju ke resepsi acara pernikahan. Itu nggak mudah. Tapi puji Tuhan, kita berdua saling mengingatkan, selalu saling mengingatkan, saling menguatkan. Berdoa, berpuasa, mengimani, percaya. Pasti Tuhan akan siapkan yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan akan buka jalan untuk setiap pergumulan kita. Sampai ada di satu titik bahwa kita merasa bahwa kita udah melakukan yang terbaik. Kita udah melakukan apa yang kita bisa. Kok kayaknya belum ada titik terang. Sampai di titik kita merasa bahwa kita udah berdoa, kita berpuasa, kita melakukan yang baik buat keluarga kita. Tapi kok kayaknya belum ada titik terang dari kita berdua. Sampai akhirnya Tuhan ingatkan, berserah sama Tuhan. Tuhan bilang, kalian berdua udah melakukan yang kalian bisa. Biar Beta yang bekerja. Jadi seringkali kita dalam menghadapi masalah, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bekerja, seringkali kita dengan pikiran kita sendiri, apa yang kita bisa. Seringkali kita mau sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oh, nanti mungkin seperti ini, nanti akan seperti ini. Ya. Tuhan tunggu, San. Oh, coba lu sampai kapan lu mau berusaha terus dengan kekuatan lu, dengan pikiran. Walaupun kita berdoa berserah sama Tuhan. Tapi akhirnya sampai satu titik bahwa kita harus mengizinkan Tuhan juga untuk bekerja dalam hidup kita. Itu artinya kita berserah sama Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang jadi bagian kita. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita telah berdoa, kita berpuasa. Ya. Tinggal kita berserah Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti bekerja bagi hidup kita. Tuhan pasti bekerja untuk setiap pergumulan kita. Ya. Ternyata seringkali kita menutup diri. Kita lebih banyak nuntut. Kalau doa juga begitu. Kita mau panjang lebar sama Tuhan, ngeluh terus sama Tuhan. Tuhan bilang, kapan kesempatan Beta buat bicara? Kapan kesempatan Beta buat melakukan apa yang menjadi mukjizat untuk kita? Kita terus mengandalkan daging kita terus mengandalkan pikiran kita. Ya. Sampai akhirnya kita serah, kita berdoa sama-sama. Ya, kita berdoa bahwa kita telah melakukan yang kita bisa. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang buka jalan. Ya. Dan puji Tuhan. Ketika kita udah menyerahkan semuanya sama Tuhan, kita ada damai sejahtera. Kita juga jadi gak stres pikiran. Ya, pikiran sendiri, oh ini nanti gimana. Tetapi ketika kita selalu menyerahkan sama Tuhan, iman itu timbul. Kita yakin Tuhan pasti siapin yang terbaik buat kita. Tuhan pasti akan buka jalan. Dan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Tidur lebih nyenyak. Sampai akhirnya betul-betul Tuhan buka jalan dengan caranya Dia, dengan caranya Tuhan, bukan cara kita manusia. Ya, Beta dengan Ria memikirkan plan, sekian banyak plan yang kita pikirkan. Oh, nanti kemungkinan begini, nanti kita buat begini, nanti seperti ini. Kira-kira nanti pasti seperti ini. Oh, kayaknya bakal begini nih. Nanti ujungnya pasti begini, pasti yang terbaik, pasti begini. Tapi itu pikiran kita. Ternyata yang Tuhan kerjakan itu gak ada satupun yang kita pikirin itu yang Tuhan kerjakan. Betul-betul bahwa ketika kita menyerahkan sama Tuhan, itu caranya Tuhan, bukan caranya kita lagi. Karena itu dalam setiap proses, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, ya, terus andalkan Tuhan.
Kasih waktu buat Tuhan bekerja buat hidup kita. Jangan kita terus menuntut. Jangan kita terus yang memikirkan harus begini, harus begitu, harus begini, maunya begini, maunya begitu. Tetapi kasih kesempatan buat Tuhan. Waktunya Tuhan waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan menyiapkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Orang beriman selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Orang beriman selalu berkatakan itu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita masih takut, masih khawatir, jadi kita koreksi lagi hidup kita. Kita berdoa lagi sama Tuhan. Kita minta diproses Tuhan, kita minta dibentuk Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Mukjizat masih ada. Jangan pernah merasa stagnan bahwa hidup kita gitu-gitu aja. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu gak adil. Jangan merasa bahwa kenapa Tuhan ini terjadi. Setiap kita ada masalahnya masing-masing, ya. Dan masalah kita itu masing-masing punya masalahnya sendiri. Jadi jangan pernah lihat masalah kita sama masalah orang lain. Tetapi kalau kita baru masalah sedikit aja kita udah merasa masalah kita sangat berat, ya. Coba kita sharing sama teman-teman kita yang lain. Kita berbagi cerita. Seringkali kita merasa bahwa luar biasa, masa lalu berat banget ya. Ternyata masalah gue gak seberapa. Tapi seringkali kita merasanya bahwa masalah itu sering membuat kita kayaknya down, kita kayaknya udah gak bisa apa-apa. Seolah-olah dunia kita tuh runtuh, hidup kita tuh kayaknya udah gak berarti lagi. Padahal di luar sana tuh banyak orang yang masalahnya jauh lebih besar daripada kita. Karena itu kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, ya. Melihat segala sesuatunya bukan dengan mata jasmani aja, tetapi harus melihat dengan mata iman bahwa penyertaan Tuhan sempurna akan hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Jangan ada berdasarkan mata jasmani kedagingan kita, tetapi terus hidup andalkan Tuhan. Lihat dengan mata iman kita. Tuhan pasti siapkan yang terbaik bagi hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan segala sesuatu yang jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi hidup kita. Tapi Tuhan akan terus membawa kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menyiapkan rancangan-rancangan yang indah, masa depan yang gilang gemilang bagi kita. Karena kita jangan ragu, jangan khawatir. Teguhkan iman kita. Bangun persekutuan hidup kita dengan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Iman yang bertumbuh dia akan mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Tidak pernah menjadi putus asa, selalu ada pengharapan dalam setiap proses masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, hidup kita menjadi berkat. Kalau iman yang bertumbuh, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Dari setiap proses hidup kita, dari setiap apa yang kita alami, kita melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita lihat Tuhan menyiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu kita bisa bersaksi kepada orang-orang sekeliling kita. Kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ya. Iman yang bertumbuh menjadi berkat. Karena apa? Karena iman itu juga berbicara tentang perbuatan kita. Iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau iman kita hidup, iman kita bertumbuh, ya, perbuatan kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, kenapa? Karena dasarnya adalah pertumbuhan iman kita, dasarnya adalah firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apa kita perbuat itu dasarnya firman Tuhan. Hidup kita hidup bukan tentang daging, tetapi hidup kita dipenuhi oleh Roh. Kita terus semangat, antusias melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena itu iman kita harus bertumbuh sekarang. Ya, kita melihat keadaan kita sekitar, ya,
masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi global, masalah apapun, kita harus lihat dengan mata iman kita bahwa hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Hidup kita akan Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Bukan tentang keinginan daging kita, tetapi tentang apa yang kita butuhkan bagi hidup kita. Ya. Karena itu seringkali jangan kita memaksakan apa yang kita inginkan aja. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mencukupkan apa yang kita mau. Kita merasa hidup kita susah terus. Karena apa? Karena dasarnya adalah keinginan daging kita. Tapi kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita cukupkan aja, ya, Tuhan telah menyiapkan lebih dari apa yang kita cukupkan. Kalau kita bisa bernapas hari ini, itu udah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Banyak pasien di rumah sakit yang mau bernapas saja butuh oksigen. Banyak orang yang mau berjalan aja butuh kursi roda. Kalau kita sampai hari ini kita sehat, kuat, kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa bernafas dengan baik, kita merasakan denyut jantung kita berdetak dengan baik, kita harus mengucap syukur akan hal itu. Banyak di luar sana yang sekarang dalam kondisi sakit. Kita bersyukur kita masih sehat kuat sampai hari ini. Karena itu persembahkanlah hidup kita untuk Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidup kita agar menjadi seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Bangkitkan iman kita, bertumbuh dalam iman. Ya, iman yang bertumbuh itu membuat kita menjadi lebih semangat, lebih antusias. Melayani Tuhan semangat, ke gereja Tuhan semangat, berdoa semangat, bersekutu semangat. Itu tanda iman kita bertumbuh. Kita selalu rindu untuk dekat bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena itu pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa bertumbuh dalam iman itu, ya, hidup kita berubah. Ya. Yang tadinya kita mungkin lebih banyak berpikir negatif, hidup kita berubah. Pikiran kita berubah menjadi pikiran sama seperti pikiran Kristus. Kita mulai sisi hal dari yang positif, pikiran kita dirubahkan. Hidup kita bergantung sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja pada hidup kita. Jangan terus kedagingan kita yang menuntut. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, berbuah. Melalui perbuatan kita, kesaksian kita menjadi berkat. Amin.